Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pondasi yang cocok untuk tanah rawa atau gambut. Tentunya agar rumah tidak mengalami kerusakan ini tersebab oleh ketidaksesuaian pondasi yang digunakan. Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Sahabat mungkin pernah berkeinginan memiliki rumah yang menyatu dengan alam, seperti di tepi persawahan atau mungkin di tengah sawah. Selain lebih sejuk dan mendamaikan, kini memiliki rumah di sekitar sawah telah menjadi tren dan eksklusif. Serta jika lokasi lahan berada di pinggiran kota, maka harga lahannya pun murah. Namun kendalanya adalah, tanah di dekat area persawahan biasanya memiliki tekstur yang lunak dan berair. Atau biasanya tanah ini juga ditemukan di daerah yang berawa. Pada tanah rawa, cenderung sulit dalam menentukan pondasi yang tepat. Berikut adalah batasan-batasan kedalaman tanah keras yang lazim digunakan dalam perencanaan pondasi, yaitu sebagai berikut. Jika lokasi keras berada pada kedalaman 4 meter dari permukaan tanah asli, maka diperlukan pondasi dangkal, misalnya pondasi batu kali. Jika lokasi tanah keras berada pada kedalaman 4-8 meter dari permukaan tanah asli, maka diperlukan pondasi yang berbahan besi dan beton, misalnya pondasi cakar ayam dan pondasi sumuran. Jika lokasi tanah keras berada pada kedalaman lebih dari 8 meter dari permukaan tanah asli, maka yang diperlukan adalah pondasi dalam, pada umumnya menggunakan pondasi tiang pancang. Dari data tersebut, tanah gambut dan rawa termasuk yang manakah? Tentunya tanah gambut dan rawa memiliki karakter yang beragam. Misalnya di daerah Yogyakarta dan Jawa tentu berbeda dengan daerah Kalimantan, yang hampir lapisan tanahnya merupakan daerah berawa. Berdasarkan penelitian tentang pondasi dangkal di atas tanah lunak dengan cerucuk dalam, di Banjarmasin Kalimantan Selatan, lapisan tanah lunak mempunyai ketebalan hingga 25 meter. Tanah keras rata-rata terdapat pada kedalaman 40 meter. Pada abad ke-19, seorang tokoh insinyur sipil Indonesia, Profesor Insinyur Sudiatmo menggagas salah satu pondasi yang bisa menyiasati permasalahan tanah yang lembek dan berawa. Pondasi itu yang sekarang sering kita sebut sebagai pondasi cakar ayam. Ada beberapa pondasi yang umum digunakan untuk membangun rumah, namun apabila penerapannya salah, maka rumah tidak akan bertahan lama. Mari kita kenali jenis-jenis pondasi yang sering diterapkan, yaitu pondasi batu kali. Pondasi ini umum dipakai dan paling populer digunakan. Selain pembuatannya lebih sederhana, pondasi ini juga terbilang murah. Namun pondasi ini hanya bisa untuk membangun rumah berlantai satu. Pondasi bor peil. Pondasi bor peil atau sering kita kenal dengan pondasi tiang pancang. Pondasi ini umum dipakai untuk bangunan high-rise atau bangunan tinggi, misalnya gedung perkantoran, hotel, dan bangunan lainnya yang memiliki 5 lantai ke atas. Pondasi sumuran. Pondasi sumuran pengecorannya dilakukan secara langsung di tempat galian dengan bahan batu, belah, dan beton. Biasanya berdiameter 60-80 cm dengan kedalaman sekitar 8 meter. Pondasi cakar ayam. Pondasi ini juga cukup populer, berbentuk menyerupai cakar ayam, berbahan besi beton yang ditanam di dalam tanah. Biasanya pondasi ini digunakan pada tanah yang lembek dan elastis, misalnya tanah rawa,
tanah di daerah persawahan, tanah bekas bendungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, biaya pembuatan pondasi ini cukup mahal. Begitulah beberapa contoh pondasi yang sering digunakan untuk konstruksi bangunan yang sering kita temui. Lalu manakah pondasi yang cocok dan tepat untuk bangunan khususnya rumah tinggal yang akan dibangun di atas tanah rawa? Sebelumnya, kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik tanah rawa atau gambut, agar kita bisa menentukan manakah yang cocok untuk digunakan sebagai pondasinya. Tanah gambut atau rawa merupakan tanah yang memiliki kuat geser yang rendah. Berarti tidak kuat untuk menahan beban geser yang dibebankan pada bangunan di atas tanah tersebut. Sehingga menggunakan pondasi dangkal biasa saja tidak cukup. Tanah gambut dan rawa biasanya ditemukan di pegunungan, dataran tinggi dan rendah. Misalnya area persawahan dan tanah gambut pantai. Pusat Litbang Sumber Daya Air Bandung, dalam laporan outputnya yang berjudul Teknologi Pondasi Bangunan Air di Tanah Gambut, menyimpulkan tentang solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan pada tanah gambut, yaitu dengan menggunakan pondasi tiang, misalnya tiang beton, cerucuk, dan lain-lain. Matras, misalnya geotekstil, matras bambu atau tanpa tiang. Kolom semen atau kapur. Kemudian terdapat alur penentuan alternatif pondasi di tanah gambut, yaitu tentukan umur rencana bangunan. Umumnya umur rencana bangunan di Indonesia adalah 50 tahun. Oleh karena itu, struktur bangunan setidaknya perlu mampu menahan beban dengan aman selama umur rencananya. Tentukan kriteria performa, yaitu meliputi faktor keamanan dan deformasi atau perubahan bentuk ukuran bangunan tersebut akibat dari gaya yaitu kekuatan tarik, tekan geser, dan lain-lain. Soil investigation. Apakah tebal lapisan tanah lembek kurang dari 2 meter dan lapisan tanah kurang dari 4 meter? Jika ya, maka dapat dilakukan dengan memberi cerucuk kayu. Pertimbangkan dengan kesanggupan konstruksi dan biaya konstruksinya. Jika tidak, maka kita lihat apakah kira-kira dari beberapa jenis pilihan struktur pondasi tadi mampu menahan deformasi bangunan yang akan dibangun di atasnya. Jika ya, maka alternatifnya dapat menggunakan floating pondasi seperti matras geotekstil atau sejenisnya. Jika tidak, maka alternatifnya dapat menggunakan pondasi tiang panjang. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah sahabat, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek, atau menghubungi admin kami, di 081126488986. Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.